Oke, halo Studia. Ketemu lagi sama aku. Eh, aku Miss Yuni. Hari ini berkesempatan ketemu sama teman-teman semua untuk bisa eh, berbagi ilmu sedikit gitu ya. Bagaimana kita akan membahas soal-soal yang berkaitan atau soal-soal yang akan dikeluarkan di TBS, LPDP. Oke, kita langsung aja. Apa sih yang akan kita bahas hari ini? Kita akan tetap membahas materi TBS. Cuman kalau di video sebelumnya itu fokusnya ke penalaran verbal. Hari ini kita akan ngebahas tentang IES, kemampuan numerik. Ya, nah ada banyak sebenarnya teman-teman dan itu akan kita bahas lebih detail bersama-sama. Oke, jadi di penalaran numerik itu ada beberapa macam bahasan gitu ya, ada beberapa topik. Nah, di kesempatan kali ini kita akan bahas deret angka dan huruf. Oke, jadi aku ulas sedikit ya. Eh, ini sebenarnya masuknya ke penalaran kuantitatif atau biasanya kalau di buku-buku itu bisa dikasih judul itu penalaran numerik karena isinya hitungan gitu ya dan full angka. Ada beberapa macam tesnya dan kalau di TBS itu sendiri teman-teman akan diberikan 25 soal, totalnya ada 40 menit, jadi satu soal itu 1 menit 36 detik per soalnya gitu ya. Dan dengan berbagai macam materi atau beberapa berbagai macam bentuk soalnya, kita akan tinggal dulu materi ini. Untuk malam ini kita akan fokus ke deret angka dan deret huruf ya. Nah, aku ingin berbagi tips ya teman-teman untuk ngerjain soal yang bentuknya deret angka. Pertama, memang karena bentuknya deret pasti ada pola ya. Jadi teman-teman harus mulai dari pola aritmatik yang paling sederhana, misalnya kayak penjumlahan, pengurangan, perkalian, gitu ya, pembagian, gitu. Bentuk dari soal deret itu dia bisa macam-macam teman-teman. Jadi bisa aja dia polanya tidak sesederhana pola deret aritmatika. Dia juga punya pola bertingkat. Gitu. Jadi ketika pola dasar itu tidak bisa ditemukan, teman-teman harus periksa apakah polanya akan bertingkat. Jadi ada loncat beberapa angka ke angka yang lain gitu. Ada pola selang-seling, ada apa namanya? Selang-selingnya bisa selang-seling dua, bisa selang-seling tiga gitu ya. Jadi nanti tergantung. Nanti aku akan jelasin detailnya. Ketika kita mengerjakan soal deret, itu pola yang ditemukan itu harus konsisten ya, teman-teman. Nggak bisa kita bilang kalau apa ya polanya itu kita merasa bahwa itu udah polanya dan kita nebak angka berikutnya itu akan mengikuti pola itu. Nggak bisa. Jadi konsistensi polanya itu tergantung dari pengulangannya. Jadi dia dikatakan konsisten kalau misalkan kita tahu misalnya gini ya, polanya bertingkat plus 2 plus 3 plus 4 gitu misalkan. Kalau dia selalu konsisten, misalkan selalu bertambah satu angkanya, itu bisa kita pakai sebagai pola yang akan dijadikan acuan untuk nyari jawaban. Tapi misalnya dia loncat-loncat, misalnya min 2 kali 3, min 4 gitu ya. Terus berikutnya dia nggak mulai dari min 2, tapi nanti plus 7. Nah itu udah pasti harus dicurigai karena tidak ada pola yang berulang, tidak konsisten polanya gitu ya. Terus kalaupun kita ketemu bilangan yang deretnya itu acak gitu ya. Jadi nggak selalu bertambah terus atau berkurang terus. Bisa aja dia menggunakan berbagai macam operasi hitung gitu. Bisa perjumlahan, perkalian, pengurangan gitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan pengen cepat ngerjain soal ini banyak-banyak latihan. Biasanya lebih cepat apa otaknya memproses informasi. Semakin sering latihan, semakin cepat gitu berpikirnya. Nah, sedangkan ya kan kita punya bentuk deret yang isinya huruf-huruf. Pertama, kalau aku tips dari aku, teman-teman, kan nanti kan teman-teman kalau tes, itu teman-teman diperbolehkan apa ya, menggunakan kertas polos gitu ya untuk dijadikan coret-coret gitu. Nah,
di awal teman-teman bisa list dulu aja alfabet. Kita punya 26 alfabet kan. Nah, itu teman-teman list dan hitungannya kalau kalau aku menyarankan gunakan trik EJOTY. EJOTY itu berarti hitungannya 5 5 5 5 gitu. Ya, itu lebih gampang menurutku gitu. Dan itu terbantu ketika teman-teman sudah ngelis si apa namanya? Si abjadnya. Terus ada polanya pasti di huruf itu ada polanya. Kalau teman-teman sudah mengurutkan ya pakai trik EJOTY akan lebih mudah menghitung urutannya. Karena kita punya A itu urutan pertama, B urutan kedua dan seterusnya sampai Z urutan ke 26. Itu cukup terbantu dan dia pasti punya pola gitu ya. Kemudian sama seperti deret aritmatik deret angka itu ada pola yang bisa dikombinasikan. Jadi nggak mutlak dia selalu bertambah gitu ya atau dia selalu berkurang. Dia bisa aja dia pakai kombinasi pola gitu. Atau polanya bisa huruf angka. Intinya soal deret itu pasti ada eh, pola-pola yang berulang. Jadi bisa aja berubah jadi angka, bisa berubah jadi huruf, itu tergantung pada si pembuat soalnya. Ya. Nah, sekarang aku tantang teman-teman untuk ngerjain ada 16 soal di deskripsi. Teman-teman bisa kerjain itu. Ingat, kalau bisa teman-teman punya buku, punya catatan, jadi apa? Ditulis ulang di situ supaya pada saat nanti kita pembahasan, teman-teman bisa review lagi jawaban yang udah teman-teman buat. Oke, dipersilakan ya. Oke, gimana? Udah pada dijawab? Ya, nggak berasa ya, 16 soal itu kayaknya masih kurang ya. Nanti bisa dicoba lagi di video-video yang berikutnya. Nah, kita akan mulai bahas ya. Kita mulai dari nomor satu. Di sini ada tampilan nomor satu dan nomor dua. Mulai dari nomor satu dulu. Oke, di nomor satu teman-teman jawab apa? Oke, beragam jawabannya. Apakah ada yang sama? Nah, pastiin teman-teman udah mencatat jawaban dari pengerjaan yang tadi ya. Kita mulai ya. Jadi kita tadi ngebahas ada pola yang bentuknya angka dan dia bisa loncat satu 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 gitu ya, atau bentuknya seperti pola deret aritmatika. Tuh, aku kasih catatan dulu ya. Jadi di sini aku kasih catatan ke teman-teman ada namanya pola larik satu. Sebelum kita masuk ke soal ya. Pola larik salah. Pola satu larik aja ya. Larik satu. Nanti ada larik dua, larik tiga. Pola satu larik ya. Pola satu larik itu bentuknya langsung gitu. Jadi karena urutan deretnya itu sudah satu angka. Nah, pola satu larik itu tuh tanpa loncat angka satu pun gitu. Jadi misalnya ya 18, 16, misalnya 11, 12, 10 gitu. Ini kan polanya itu langsung nih 18 ke 16 minus 2. 16 ke 14 minus 2. Terus 14 ke 12 itu minus 2. 12 ke 10 itu minus 2. Tanpa ada loncat gitu. Jadi dia langsung dihubungkan ke angka berikutnya gitu. Nah, itu pola satu larik. Biasanya dikenal sama deret aritmatika atau geometri. Karena kalau geometri hitungannya bisa perkalian atau pembagian gitu ya. Kalau ada pola satu larik, berarti ada pola dua larik. Pola dua larik. Pola dua larik itu berarti teman-teman harus loncat. Jadi nggak bisa dia langsung ke angka berikutnya. Aku kasih contoh. Misalkan kita punya deret 18, 16, gitu ya, 14, 19, 10, sama 22 nih. Misal. Kalau teman-teman kerjainnya pakai satu larik, gitu ya, misalnya satu larik nih, dari sini ke sini minus 2. Di sini ke sini minus 2 lagi. Dari sini ke sini, ini plus 5 ya. Dari sini ke sini, ini min 9. Aneh banget gitu. Ingat kita ngerjain soal ini kan harus ada konsistensi polanya. Sedangkan dari
deret ini dia nggak konsisten gitu. -2, -2, +5, -9. Itu aneh. Maka kita langsung cek pakai pola 2 larik. Kita loncatin teman-teman. Jadi ini loncatin 1 angka gitu. Bentar ya, aduh, kenapa dia nggak mau dihapus? Sebentar. Nah, loncatin 2 angka. Berarti kalau 18 loncat ke 14, 14-nya loncat ke 10. Periksa polanya apa. Ini polanya -4 sama -4. Betul kan ya? Oke, konsisten karena -4 berulang 2 kali. Sekarang cek sama yang lain gitu. Kita masih punya 16 ya. 16 ini loncat 1 kan ke 19 ya. 19-nya nanti ke 22. Ini 16 ke 19 itu +3. 19 ke 22 +3. Nah, karena polanya konsisten gitu ya, walaupun dia larik 2 larik itu ada eh, apa namanya? Kita loncatin 1 angka, tapi kita sudah bisa memastikan bahwa pola itu bisa dipakai karena dia konsisten gitu. Oke, ada pola 2 larik, ada lagi pola 3 larik. Ketika teman-teman sudah ngecek pakai 2 larik ternyata masih nggak nyambung gitu ya, masih aneh polanya, maka coba cek bentuk yang ketiga, pola 3 larik. Pola 3 larik yang kayak mana? Bentar, aku kasih contoh gitu ya. Contohnya misalkan kita punya deret, ini 18, 17, 13, 21, 15, 26. Oh, ini kelebihan tuh. Bentar, geser dulu ya. 21, 26, 24, 13 misalkan ya. 52 sama 27. Udah kelihatan dari bentuknya, angka-angkanya itu dia nggak mungkin pola 1 larik, ya kan? Karena 18, 17 langsung ke 13 terus langsung ke 21 itu kayaknya udah nggak mungkin pakai pola 1 larik. Pola 2 larik gimana? Teman-teman bisa kayak tadi tuh. Teman-teman bikin pola 2 larik kan berarti loncat 1 angka ya. Kalau ini kan -5. Ini +2. Ini aneh. -5, ini +2, ini plus berapa nih? 9. Udah aneh, udah ngaco. Berarti nggak mungkin pakai pola 2 larik. Langsung aja teman-teman coba pakai pola 3 larik. Berarti kita loncat 2 angka. Ya, 18-nya ke 21, 21-nya ke 24, 24-nya ke 27. Coba polanya apa? Tambah 3 kan ya? Tambah 3 gitu. Terus berarti 17-nya loncat 2 angka juga ke 15. Ini -2. 15-nya loncat 2 angka ke 13 -2. Berarti benar gitu. Atau yang pola ketiga 13 itu ke 26 berarti. Itu +13 kali aja ya, kali 2, 26 kali 52 kali 2. Gini. Jadi ada pola 3 larik. Mungkin nggak ada pola 4 larik, sangat jarang terjadi. Jadi nggak perlu apa ya khawatir kalau teman-teman kehabisan waktu hanya buat ngecek ini pakai pola 2 larik atau 3 larik atau 4 larik ya gitu. Karena jarang banget kalau udah 4 ya. Nah, terakhir ada namanya pola bertingkat. Jadi pola bertingkat itu kadang bentuknya, ntar aku pindahin ya. Jadi pola bertingkat itu misalnya gini ya, 23, 18, 14, 11, 9, 8. Teman-teman mau pakai pola 1 lari nggak bisa, karena aneh tuh angkanya. Gitu ya. Naik turun nggak jelas gitu. Pola 2 lari juga terlalu pendek. Apalagi pakai pola 3 lari, itu terlalu pendek. Coba teman-teman cek aja dulu pakai pola 1 lari. Walaupun nanti bentuknya nggak selalu konsisten gitu. Kan ya. Ini ke sini kan -5 ya. Ini ke sini -4. Ini ke sini -3. Ini ke sini -2 ya. Ini ke sini -1. Ada konsistensi nggak? Ada. Karena bilangannya kan selalu berkurang, bertambah satu gitu.
Nih, ini selalu bertambah 1, ini selalu bertambah 1, ini selalu bertambah 1, ini selalu bertambah 1. Jadi nanti -1 tambahin 1, nanti ini harus dikurang 0 gitu. Dan seterusnya gitu. Ya, jadi teman-teman nanti bisa pakai sebelum teman-teman mengerjakan. Sebenarnya soal deret ala bisa karena biasa, cuman kalau nggak tahu polanya gitu ya, triknya ya tetap aja akan kesusahan dan makan waktu lama gitu. Oke, nanti dicatat ya, bisa di stop videonya lalu nanti silakan disalin ke catatan teman-teman. Kita mulai bahas ya. Jadi kita di nomor 1 nih. Nomor 1 ada deret huruf. Deret huruf. Ada X, W, U, V, T, S, Q, R, P, O, 2 huruf berikutnya. Itu apa? Nah, gimana caranya? Sama sih kayak tadi ya teman-teman ya. Jangan bosan-bosan ngeceknya satu persatu. Oke. Tapi kita tahu ada yang lebih mudah ketika udah kita list. Jadi teman-teman ayo list aja. Ya, kita list aja. Jadi ada A, B, C, D, E, F, G, H, salah. I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Adalah Z-nya sendirian aja di sana. Oke. Nah, kenapa aku bikin ini? Karena kelihatan ya, itu urutan hurufnya kayak maju mundur gitu ya. Coba teman-teman perhatiin. X ke W itu kan mundur. Harusnya kan kalau berdasarkan urutan abjad, itu W baru X kan. Jadi kayak ini -1. W ke U itu loncat 1 kan. Jadi kan ini +1. Ya nggak? Bukan atau iya? Kayak +2 ya. +2. U, V, W. +2. Ini +2. Terus ada UV. UV +1. Gini aja ya. Ini lebih gampang kayaknya. Nah, T ke S itu minus. Karena harusnya S dulu baru T. Ini berarti plus nih. QR-nya +1. PO-nya -1. Nah, udah nih. Polanya konsisten nih teman-teman. Berarti cara gampangnya teman-teman tinggal memastikan bahwa deret berikutnya harus +1. Arti urutannya itu harus maju. Ya, apa sih hurufnya? Nah, kita pastiin dulu. Kan itu ada eh bentar, kita bisa pastiin urutannya. Oh, yang ini tadi nih. W ke U, nanti ada V ke T, kemudian S ke Q, R ke P, O-nya ke siapa gitu. Supaya tahu itu tuh mulainya huruf apa. Ya, huruf apa. Ini V ke T itu tuh sama ya, plusnya 2. +2. Ini pasti +2 juga. Berarti ini +2. O tambah 2. O, P. Enggak, Ding. Kan OP udah ya. Bentar. U, V, W. Terus kayaknya lebih gampang pakai ini deh. U, V, W, X. Urutannya ya. U, V, W, X. Kemudian kita punya uh, T, TS, QR. Berarti nanti harus ada MNOP. Nah, PO-nya udah ada, berarti sisanya apa? Sisanya tinggal M dan N. Jawabannya berarti D. Gitu. Jadi terbantu karena kita udah bikin list si abjadnya. Mudah-mudahan benar ya jawaban teman-teman ya. Kita ke nomor 2 ya, biar cepat. Banyak soal yang dibahas. Kalau aku kecepatan bahasnya, teman-teman atur aja ya kecepatan videonya. Bisa dipakai 0,75 gitu.
menyesuaikan aja. Kita ke nomor 2. Nah, ini deretnya dikit banget loh teman-teman ya. Kenapa? Karena cuma ada 4 huruf yang diketahui. Dan kita diminta nyari huruf sesudah I sebelum A. Nah, gimana sih caranya? Oke, ingat tadi ini kita udah ada listnya. List dari abjad kita gitu ya. Nah, karena di soalnya itu YPIA, dah kita tahu A itu kan abjad pertama ya. Y itu abjad ke-25. Gitu kan? Itu. Y ke-25, A pertama, P-nya ke berapa? Hitung aja jaraknya dari sini ya teman-teman ya. Nih, ada 8 jaraknya. P ke I itu juga 8 atau enggak nih? Dari P jadi I. Sebentar. Ini berarti P-nya ada di urutan ke-16, I-nya ada di urutan ke-8 ya? Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa ini 25, 16, bukan 8, salah 9 ya. Kan IJ. 9 itu pangkat 2. 5 kuadrat, 25. 16 itu 4 kuadrat. 9 itu 3 kuadrat. Berarti ini harus 2 kuadrat. Apa? 4. Berarti cari abjad keempat. Abjad keempat itu D. Jadi jawabannya D. Gitu deh. Gimana? Teman-teman jawabnya benar apa enggak? Mudah-mudahan benar ya. Oke. Sekarang kita ke nomor 3 ya. Nah, nomor 3 masih sama. Ini deret lagi. A, B, Z, Y, C, D, X. Dua huruf berikutnya apa? Kayaknya kalau aku lihat bentuknya ini ada urutan yang langsung gitu ya. A ke B berurutan nih. Z ke Y tapi mundur. Ya kan? Ini kan +1. Ini -1. Karena Z ke Y mundur. C ke D itu maju +1. Berarti di sini harus mundur dong. Harus -1. Sebelum X itu apa? Yes. W. Teman-teman cari yang awalannya W. Cuman di gitu. Gimana? Gampang kan? Gampang. Pasti ini jawabannya. Ingat tadi ya, bikin listnya. Jadi A, B, C, D, E, F-nya terbantu. Oke, mudah-mudahan jawaban teman-teman benar ya. Sekarang kita akan ke soal nomor. Nah, di soal nomor 4, teman-teman, itu 36, 4, 8, 6. Kayaknya itu gampang banget. 3 ke 6, terus ini kan bisa ditambah 3, bisa dikali 2 ya. Coba, 4 ke 8 berarti 6 ke berapa? Nah, ini bisa tambah 3, bisa sebentar, kita pastiin dulu. Karena 6 ke 4 itu juga -2, kan nggak mungkin dibagi ya. 8 ke 6 -2. Berarti ini kemungkinan akan sama tuh angkanya. Jadi kalau dia polanya ada -2, -2, artinya angkanya tuh selalu sama gitu. Berarti yang di bawah juga harus pakai angka yang sama. Biasanya akan seperti itu. Berarti jangan ditambah tapi dikali. Dikali 2, dikali 2, berarti 6-nya juga kali 2. Jadi jawabannya 12. Oke, sampai nomor 4. Bagaimana? Teman-teman pada benar atau enggak? Mudah-mudahan benar ya. Kita akan lanjut ke soal nomor 6. Udah mulai ini ya, apa? Semakin bersemangat. Aku juga semangat ya. Oke, kita ke nomor 5. Di situ diminta nyari angka di depan ya teman-teman. Ya, kalau sebelumnya angkanya tuh di belakang, ini angkanya di depan yang mau dicari. Berarti sama sih caranya kayak yang tadi. Pakai dulu, cek dulu pola 1 larik, kalau enggak 2 larik, kalau enggak 3 larik, atau bertingkat. Kalau 1 larik, teman-teman bisa lihat kalau 25 ke 21 -4, 21 ke sini +8, ini ke sini udah ngaco. 29 ke 14-nya udah ngaco. Berarti coba pakai 2 larik nih teman-teman. Ya, kita pakai aja dari 7 ke 14, 14 ke 21, 21 ke sini. Nah, teman-teman
pastiin dulu kalau teman-teman sudah pakai pola mundur, maka ketika pola itu angka itu bisa dihubungkan ke angka yang ditanyakan, nggak perlu cari pola ke angka yang nggak ditanyain. Cukup satu aja. 7 ke 14 itu kan berarti ini minus 7 gitu ya. Ini aku mundurin aja ya. Ini ke sini nih. Berarti ini plus 7 kan. Ini plus 7. Berarti ini juga plus 7. 28. Jawabannya. Terus ada yang nanya, gimana dengan nasib 25, 29, 33? Gak usah dipikirin. Kan yang dicari udah dapet. Gitu ya, biar hemat waktu. Oke, itu nomor 5. Semakin semangat kah? Gas ya. Kita ke nomor 6 ya. Nomor 6 ini agak banyak polanya, agak banyak angkanya. Jadi kemungkinan pun dia tidak sesederhana pola satu larik. Bisa pola dua larik atau pola tiga larik ya. Kita akan cek. Kalau pola dua larik berarti 18 ini ke 22, 22 ke 24, 24 ke 12. Aneh. Ya, berarti aneh kenapa sih? Ya karena ini plus 4, ini plus 2, ini udah ngaco, ini bagi 2, aneh. Jadi nggak usah dipakai. Langsung ganti ke pola 3 larik. Ya. Berarti 18 kita loncatin ke 15, 15 kita loncatin 2 angka ke 12. 12 loncatin 2 angka berarti ke angka berikutnya. Oke. 18 ke 15 itu negatif 3, 15 ke 12 negatif 3, berarti ini harus negatif 3. Berapa? 9. Sebenarnya kita udah punya opsi A atau E. Tapi kita butuh cari ya, karena kan 9-nya itu ada 2. Antara jawabannya itu 26 atau 22. Kita cek. Ingat pola kita pakai. Pola 3 lat. Berarti 20 itu loncat ke 24. Itu plus 4 ya. 24 ke 28 itu plus 4. Oh, sorry bukan pakai ini. Tapi pakai yang 22. 22 loncat ke 22. Berarti nggak ada perubahan ya. 22 loncat 22 lagi. Berarti ini pasti 22 lagi. Udah, jawabannya A. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nomor 6. Aku lanjut boleh ya? Kan nomor 7. Nomor 7 itu sedikit banget angkanya. Ya, jadi kemungkinan kemungkinan apa? Tapi aneh ya sebenarnya 8 ke 22, 20 ke 42, 42 ke 16. Gimana itu? Oh, teman-teman tambahin aja ya. 8 ke 22. Itu kalau ditambah jadi 30. Berarti 20 ke 42 itu kalau ditambah jadi 62. Terus di sini harus ditambah berapa gitu ya? Ditambah berapa angka sehingga ya nih teman-teman ini jaraknya plus 32 kan. Berarti ada kemungkinan di sini juga plus 32. Kalau dia plus 32 berarti ini jumlahnya harus 94. Tinggal kurangin aja teman-teman. Ya, 94 kurangin 16. 8 ya. Ini sisanya 8, ini 7. Ya udah, jawabannya jadi 78. Yeay, gampang nggak? Gampang. Mungkin ada yang komennya, susah banget dapetin polanya. Itu tadi sih teman-teman ya. Emang ala bisa karena biasa. Cuman untuk tips-tips yang tadi, materi-materi yang tadi aku bagikan, itu bisa dijadiin patokan teman-teman. Jadi teman-teman tuh nggak ngalur ngidul mencari jawabannya gitu. Makan waktu dan nggak selesai gitu. Ya, oke. Nomor 7 udah selesai. Kita ke nomor 8. Sama ya, kita coba nih nomor 8 tuh apa sih polanya? Nomor 8. 7, 9, 7, 11, 8, 9, 9, 9, 10. Ini tambah 2, minus 2. Ya kan? Terus ini tambah 4, minus 3. Ini tambah 1, minus 0. Ini
tambah 1. Nah, pola kita. Eh, karena sebelumnya, ini teman-teman tuh kan dia sama ya. Plus 2, ini plus 4. Ini min, ini plus. Berarti ini tambah, kurang, ini tambah. Berarti harus dikurang habis itu. Dikurang berapa? Ya, dikurangnya berarti harus berubah angka ya? Oh enggak, kayaknya ini polanya tetap ya. No, berarti ini harus 10 nih jawabannya nih. B gitu jawabannya teman-teman. Karena pola yang diberikan plus 2 min 2 plus 4 min 3 itu kan berubah. Satu kali 2 satunya ditambah yang plus 1 min 0 berarti kita udah dapat tadi plus 1, maka yang berikutnya harus negatif 0 atau negatif 1. Konsisten aja gitu. Karena kan angka plus satunya konsisten, berarti angka berikutnya juga harus konsisten. Jadi jawabannya B. Oke, udah 8 soal. Gimana, benar semua? Semoga benar. Oke, eh, kita 21, 4, 3, 8, 7, 8, 15, 29. Oke, kita akan cari polanya ya ini. 10 ke 21 itu kan plus 11 ya. 21 ke 43 tuh aneh. Angka besar. Eh, nah, terus ada angka 8 yang kecil ini. Kayak angkanya tuh kayak nggak masuk akal gitu. Bentar. Kita buat gini aja ya teman-teman ya. Ini ke sini, ke sini, gitu. Bisa. Bisa. 10 ke 21 itu berarti 10 kali 2 tambah 1. 21 ke 43, iya. Sekali 2 tambah 1. 43 ke 87 itu 86 kan? Ya enggak sih? Ya. Berarti kali 2 tambah 1. Ya udah nih, polanya konsisten. Cek ya teman-teman ya. 8 ke 15 itu kali 2 minus 1. Karena 8 kali 2, 16. Tapi di sini angkanya minta 15. 15 ini juga sama nih. Kali 2 minus 1. Ya udah, teman-teman bisa cek 29 ke angka berikutnya ini. Kali 2 minus 1. 29 kali 2 itu 58. Kurangin 1, 57. Jadi jawabannya B. Gitu. Oke, itu untuk nomor 10. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita ke nomor 11 ya. Nah, nomor 11, apa polanya? Ini ke sini. Nah, ini kayaknya nggak mungkin dibagi ya, dikurang. Ini juga ditambah 2. Ya udah pakai kali ya. Ini kali 2 kurang 2. Bagi 2 nggak sih? 2 ke 13 bagi 2 ya. Terus polanya udah berkurang nih. Plus 2, ding. Kalau yang kali 2. Nah, ini yang aku maksud konsistensi tadi loh, teman-teman. Jadi ketika dia berulang gini, ada perkalian 2, terus ternyata setelah pola ini muncul lagi kali 2, maka dia dikatakan polanya konsisten. Nah, kita tinggal ngikutin pola berikutnya. Kalau ini dikali, berarti sesudah dikali nanti dia harus dikurang 2. 30 kurang 2, 28 deh. Gitu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Aku ke soal nomor 12. Nomor 12 itu pendek, jadi ngomong pakai sekularik ya. E ke F, F ke H ke K ke huruf berikutnya. E, kan tadi udah ada urutan ya, A, B, C, D, E, F. E ke F, E tambah satu huruf jadi F. F ke H, kita melewatkan G, ya nggak? Berarti F ditambah dua huruf, which is G dan H, itu jadinya H jawabannya. H ke K, dia melewati huruf I dan J, baru ke K, berarti ini plus 3. Ini pasti plus 4. Jadi dia akan melewati 3 huruf. K, L, M, N, O. Jadi jawabannya O.
jawabannya. Gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya nomor 12 ya. Nah, sekarang karena masih semangat, pasti masih semangat. Semakin yakin dan optimis bakal lulus TPS ya. Kita ke nomor 13 ya. Nah, nomor 13 teman-teman, bentuknya yang begini, kemungkinan besar juga nggak mungkin satu lari. Karena deretnya banyak banget, ya. Eh, tapi kita punya pola ya, teman-teman ya. Situ kan CBA, PQ urutan ya. Aku kasih tanda aja ya. CBA, PQ, FED, RS. Nah, tinggal kita cari huruf berikutnya. Kan kalau misalnya ini dihitung mundur, ini ABC, ini DEF. PQ-nya ada, RS-nya ada. Berarti karena habis C itu D, maka habis F itu harus apa? G. Ya enggak? Berarti kan G. Tapi dia harus mundur kan? Mundur gitu ya. G berarti ada H, ada I. Berarti huruf berikutnya harus I. Gitu. Gimana? Gampang kan? Pasti teman-teman ngerasa semakin optimis ya karena oh bisa begitu gitu ya. Pola pengerjaan soal tuh bisa macam-macam ya teman-teman. Jadi nggak mesti mutlak pakai pola yang sudah biasa teman-teman pakai. Kadang out of the box soalnya itu. Nggak kepikiran kalau oh ternyata bisa begini gitu ya. Oke, sekarang kita ke nomor 13 ya. Di nomor 13 teman-teman ada A, Z, B, Y, D, W, G. Gimana sih ini? Aku maunya kan ada pola mundur, pola maju ya. Kayak gini aja nih kita. A ke B, B ke D, D ke G. Dia melewati apa? A langsung ke B ya. Berarti plus 1. B, C, D plus 2. D, E, F, G plus D, E, F, G. 3. Nah nih. Allahumma. Udah, polanya udah cantik ya. 1, 2, 3. Sekarang yang belum itu Z ke Y, W ke Y, dan huruf berikutnya. Karena ini mundur ya teman-teman, Y ke Z, ya kan? W langsung ke Y, berarti sebenarnya nggak ada loncat. W ke huruf berikutnya adalah huruf sebelum W. Apa berarti? V, iya betul. Jadi jawabannya E. Ini gampang nih ya. Pokoknya ingat teman-teman bikin listnya sebelum mengerjakan soal. Karena ada sesi waktu teman-teman untuk melakukan persiapan. Checking-checking apa browsernya gitu. Oke ya, itu nomor 14. Sekarang kita ke nomor 15. Yeay. Nomor 15 itu teman-teman cukup banyak ya. Cuman kita nggak pakai larik satu larik, langsung ke dua larik aja. B ke D, D ke F, F ke H. Udah. Selalu plus berapa nih teman-teman? Plus 2 ya. B tambah 2 huruf berarti CD. D tambah 2 huruf EF. F nih. Terus F tambah 2 huruf jadi H. Berarti H harus tambah 2 huruf. Jadi apa? J. Yes. Karena ada H tambah 2 huruf itu I dan J. Berarti jadinya J. Gitu ya. Nah, sesudah J apa sih? Nah, kita kan tahu tuh tadi bahwa apa namanya? Dia harus bertambah 3 kan? Nah, berarti kalau yang nomor 15 kita cek dari WU deh. W ke U, U ke S ke Q. Nah, Q ke siapa gitu. Lihat. Polanya mundur atau maju? Mundur dong, ya. Berarti karena U ke W itu loncat V, S ke U itu loncat T, Q ke S, P, Q, R, loncat R, berarti ada huruf sebelum Q yang diloncatin untuk dapat huruf ini.
Huruf apa itu? V. Ya, berarti di sini harus O. Jadi jawabannya C. Gitu. Gimana? Gampang kan? Udah 15 soal teman-teman, gimana jawabannya? Pada benar semua atau enggak? Coba ya tulis di kolom komentar ya, pada benar semua atau enggak. Kamu benernya berapa? Oke, kita punya soal terakhir teman-teman. Kayaknya aku salah urutan nomor ya, nanti teman-teman bisa iniin sesuaiin. Pokoknya totalnya tadi ada 16 nomor. Oke, kita ke dua soal terakhir ya. Ada nomor 16 itu A, C, D, B, F, G. Enggak. Itu tuh sebenarnya apa polanya? Kalau Miss langsung kalau aku ya teman-teman langsung aja tuh. Aku cari polanya yang nggak terlalu ribet gitu. A ke B, B ke C, C ke D, betul nggak? Udah berurutan kan? Berarti ini polanya dua larik. C ke F, F ke I, I ke sesudahnya. Ore, kita bisa dapat sini. Ini C ke F, ke I, ke sini. Itu loncat berapa sih? C, D, E, F, G, H, baru I. Berarti ada I, J, baru L. Jadi jawabannya B. Gitu. Bisa dipahami nggak? Mudah-mudahan bisa ya. Oke, nomor terakhir teman-teman ada nomor 17. Nah ini ternyata bentuknya itu pasang tiga gitu. Ini pasangan bertiga ya. Oke, kita coba kerjain. Karena itu yang ditanya adalah dua huruf, dua kelompok huruf di depan. Berarti kita ngelihatnya dari yang paling belakang. Oke, gimana sih yang paling belakang? Ini sih kayaknya ya karena QR X itu jauh banget sama X gitu ya. Kita penggal Q ke R, S ke T, U ke V, W ke X, Y ke Z. Nah, teman-teman notice nggak itu? Apa sih kalau diabjatin? P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Berarti dua huruf di depan ini itu harus dua huruf sebelum QR. Apa? Iya, ada OP. Sebelum OP ada dua huruf lagi, MN dong. Betul ya? Dan kita tinggal mikirin huruf yang terakhirnya. Di sini T, U, V, W, X. Berarti ini Y, ini Z. Jadi jawabannya mana? E dong. Gampang ya? Gampang banget. Oke, kita udah 17 nomor. Sepertinya ini 16 nomor ya, karena pasangan satu slide itu dua nomor. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan aja ya nomornya nomor berapa. Nah, eh teman-teman, itu aja pembahasan kita hari ini. Sebelum aku tutup, teman-teman, boleh banget teman-teman tinggalkan di kolom komentar topik apa yang mau dibahas sama Studenesia. Ya, nanti kita akan provide teman-teman untuk bisa membahas soal-soal dari gitu. Dan buat teman-teman jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh mereka. Ya, jadi kita belajar itu membagikan ke yang lain supaya yang lain juga tertular semangatnya dari semangat kita. Ya, saling berbagi. Nah, itu aja buat hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam sukses, jadi awardee. Bye-bye, teman-teman.